金之本源法则，迟早它是会分裂崩塌的。已经笼罩整个千宝河。尊者规格的待遇，盟主给你的，可是混沌城他怎么到山妖来了？是斗皇王，长久不朽，破之故。看来刀河王也知道。竟然变得这么急躁，几分高下，纯靠运气。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Soulsar episode ke-210, yang dimana pada cerita sebelumnya intinya Lo Fong mendapatkan harta baru, yaitu kapal Isana yang Lo Fong kasih nama sebagai kapal galaksi. Dan setelahnya singkatnya tubuh Osharemote Lo Fong akhirnya telah bangkit, yang singkatnya tubuh Osharemote juga diberikan teknik dari 9 volume kekacauan yang memberikan gen genetis sangat tinggi kepada Osharemote sampai 10.000 lebih ataupun 10.088, yang hal itu dikategorikan sebagai gen sempurna. Dan karena hal itu juga membuat Lo Fong mendapatkan hadiah dari hukum kosmik tertinggi, yaitu dengan Lo Fong mendapatkan sebuah teknik yang bernama I Am the Universe, yang dimana teknik ini bisa dibilang sangat overpower karena Lo Fong bisa untuk membentuk miniatur alam semestanya yang durasinya 9 detik setiap 10 kali pengorbanan energi undying. Walaupun singkat, tetapi Lo Fong dengan teknik ini akan bisa untuk menghabisi lawan-lawan kuatnya dengan jumlah yang besar. Bahkan di masa depan nanti Lo Fong akan bisa menggunakan teknik ini untuk membantai ranah Universe Venerable. Jadi teknik ini memang sangat overpower cuy. Jadi kalau gitu langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Setelah Osharemote dirubah menjadi bentuk dari lautan darah secara permanen, Lo Fong pun melakukan peningkatan lautan darahnya menggunakan kristal alam semesta, yang Lo Fong membelinya dengan jumlah yang sangat banyak, yang sampai membuat lautan darah dari Osharemote-nya Lo Fong berkembang sampai 50 juta mil, yang membuat seluruh dunia internalnya Lo Fong diisi oleh lautan darah dan hanya memiliki satu daratan saja, yaitu tempat lokasi dari perkumpulnya Lo Fong bersama dengan kelompoknya. Dan juga Lo Fong meninggalkan tubuh ganda dari Osharemote untuk beroperasi di dalam dunia internalnya Lo Fong, yang tubuh ganda ini lebih lemah daripada tubuh asli Osharemote karena ia hanya memiliki gen kehidupan 1000 kali saja, yang artinya hanya 1/10 dari kekuatan asli Osharemote. Tetapi Lo Fong menggunakannya bukan untuk bertempur, melainkan untuk mengoperasikan dunia internalnya. Yang juga Lo Fong kembali menggunakan kristal alam semesta untuk meningkatkan dunia internalnya. Tetapi secara bersamaan Lo Fong menyadari kalau kristal alam semesta tidak terlalu worth it untuk digunakan terus menerus, dan hanya jenis logam saja yang justru memberikan peningkatan ganda kepada tubuhnya Lo Fong, yang tidak hanya meningkatkan dunia internal tetapi juga meningkatkan esensi murni dari batu dunia bertanduk emas. Dan positifnya logam-logam luar angkasa jauh lebih murah daripada kristal alam semesta karena logam sendiri sudah banyak digunakan pada medan peperangan kuno, yaitu dari pesawat, persenjataan, dan juga berbagai macam alat pertempuran. Dan kebanyakan setelah pertempuran itu, logam-logam itu menjadi tidak berguna, jadi seperti menjadi sampah luar angkasa. Dan Lo Fong juga sempat untuk ingin membeli logam-logam luar angkasa dari tempat penyimpanan rongsokan dari alam semesta, tetapi mengejutkannya Lo Fong justru diperbolehkan untuk mengambilnya gratis. Hal ini pun menjadi sebuah keuntungan besar bagi Lo Fong. Ya, setelah mengumpulkan logam-logam luar angkasa, Lo Fong langsung menggunakan penyerapan dengan teknik tanduk emasnya, yang dalam penyerapan tersebut Lo Fong bisa menyerap dengan jumlah skala yang sangat besar, yang membuat dunia internal Lo Fong semakin mengembang, dan juga batu dunia bertanduk emas esensinya semakin meningkat karena unsur esensi emas yang berasal dari logam-logam yang disedot oleh monster tanduk emas. Tetapi di sana Lo Fong tetap merasa dibuat bingung dengan inti kehidupan Lo Fong, karena inti kehidupan Lo Fong ini seperti sudah terlalu overpower setelah mendapatkan evolusi, karena biasanya Lo Fong menyerap logam-logam juga akan meningkatkan inti kehidupan Lo Fong, tetapi sekarang inti tersebut tidak meningkat, membuat Lo Fong berpikir apakah inti kehidupannya sekarang telah berada di level puncak yang membuat ia seperti tidak perlu mendapatkan peningkatan lagi. Tetapi Lo Fong tidak menganggap hal ini sebuah masalah yang serius, karena yang terpenting sekarang dunia internal masih tetap untuk bisa mengembang. Setelahnya Lo Fong melanjutkan penyedotan gila-gilaan kepada logam-logam luar angkasa tersebut.
战争基地被整座吞噬。 Singkat cerita, setelah waktu berlalu, dunia internalnya Lo Feng sekarang telah berada di tahapan puncaknya, yaitu seluas 600 miliar mil. Yang hal ini membuat Lo Feng menjadi sangat terpana dengan dunia internalnya yang sangat-sangat luas sekali, karena biasanya untuk monster tanduk emas normal ia hanya mampu memiliki dunia internal seluas 60.000 mil saja, tetapi Lo Feng 600 miliar mil, yang artinya peningkatan dari tanduk emasnya Lo Feng sampai jutaan kali lipat daripada versi normal. Dan juga batu dunia bertanduk emasnya Lo Feng sekarang telah berada di tahapannya sangat tertinggi, yang dimana sekarang batu itu telah dipenuhi oleh esensi emas yang sangat melimpah, yang Lo Feng yakin batu dunia bertanduk emas miliknya merupakan batu dunia terkuat dalam sejarah alam semesta. Batu bertanduk emas yang versi biasa saja sudah menjadi bahan yang membuat para ranah Universe Venerable tergila-gila, apalagi miliknya Lo Feng yang telah mendapatkan peningkatan gila-gilaan, menandakan batu bertanduk emasnya Lo Feng menjadi batu bertanduk emas yang tak ternilai. Lo Feng pun lanjut peningkatan dari lautan darahnya, yang singkatnya proses dari pengembangan itu membuat lautan darahnya Lo Feng berkembang sampai 6 miliar mil. 此容纳更多神力，无尽幽海，并且体积创造出一个幽海分身的子分身。 Setelahnya pun urusan peningkatan dari tubuhnya Lo Feng akhirnya berakhir, dan kini Lo Feng merasa dirinya telah hampir siap untuk melakukan penerobosan ranah Undying, dan kini hanya tinggal menyelesaikan beberapa langkah kecil saja, seperti memahami tingkatan ketiga dari diagram bintang, yang hal ini masih berada di tengah jalan, dan mencoba untuk memahami sepenuhnya dari hukum emas, yang maka setelah itu Lo Feng akan bisa untuk mencapai ranah Undying. Dan para budaknya Lo Feng sendiri, termasuk dengan Tian Chen yang mengetahui bahwasanya majikannya akan menerobos Undying, mereka yakin hal itu akan bisa dilakukan oleh Lo Feng dengan mudah, karena Lo Feng yang merupakan seorang jenius yang tak tertandingi, yang bahkan bisa menyaingi para Undying Kaisar di ranahnya yang masih penguasa sektor. Mereka menilai Lo Feng akan sukses untuk menerobos Undying dalam satu kali percobaan saja. Bahkan penguasa kota Primal menganggap Lo Feng sebenarnya bisa untuk menerobos ranah Undying kapanpun ia mau, karena pemahamannya dengan hukum emas walaupun belum sempurna tetapi sudah memenuhi syarat untuk melakukan penerobosan. Tetapi Lo Feng ia tetap ingin melakukan penyempurnaan dari hukum emasnya, karena Lo Feng ingin menerobos ranah Undying dengan sangat sempurna tanpa adanya celah kekurangan. Singkat cerita, Lo Feng melanjutkan pelatihannya untuk melakukan pemahaman dari hukum emasnya, dan juga secara bersamaan menyempurnakan langkah ketiga dari diagram bintangnya Lo Feng. 没有透露星幻王的相关消息。分身天赋基础就超过1000万倍界。 Dan singkat cerita, setelah 300 tahun berlalu, kini Lo Feng telah menyempurnakan pemahaman hukum emasnya, yang bahkan sampai membuat Lo Feng memiliki inti terobosan yang untuk bisa membantu Lo Feng menerobos ranah Undying, yang bentuk inti terobosan tersebut seperti manusia, yaitu seperti Lo Feng. Dan kini Lo Feng sudah merasa sudah saatnya bagi dirinya untuk menerobos ranah Undying. Tetapi di saat kepercayaan dirinya Lo Feng yang sangat tinggi, tiba-tiba saja adanya sebuah kejadian yang sangat mengejutkan bagi Lo Feng, yang dimana kekuatan dari tanah asal menghilang yang sebelumnya telah terhubung dengan dunianya Lo Feng sewaktu ia mempelajari hukum emas, tetapi sekarang tiba-tiba saja menghilang, membuat peningkatan dari hukum emasnya Lo Feng juga langsung menurun, dengan inti terobosan Lo Feng yang kembali berubah menjadi bentuk asal. Hal ini pun membuat Lo Feng menjadi kaget dan juga bingung apa yang telah terjadi kepada dirinya. Singkat cerita, Lo Feng pun melihat dunia internal yang ia miliki, dan ternyata masalahnya adalah itu, dunia internalnya Lo Feng sekarang sudah melampaui ranah penguasa sektor biasa, dan masalahnya untuk mencapai terobosan dari ranah Undying, dunia internalnya Lo Feng harus dirombak ulang menjadi negara dewa, dan masalahnya karena Lo Feng dunia internalnya itu sudah melampaui dunia internal biasa, yang bahkan kategorinya sudah menyamai dengan ranah Universe Venerable, yang masalahnya Golden Kingdom, yaitu kekuatan asal untuk merubah inti dunia internal Lo Feng menjadi negara dewa tidak kuat ataupun tidak mampu untuk menghancurkan dunia internal Lo Feng karena terlalu kuat. Lo Feng pun menyadari kebenaran ironis yang ia hadapi. Ia terlalu memperkuat dunia internal sampai ke tahapan sempurna, sampai lupa kalau untuk terobosan ranah selanjutnya, yaitu ranah Undying, dunia internal Lo Feng akan dirombak menjadi negara dewa, dan masalahnya sekarang dunia internalnya Lo Feng terlalu kuat yang bahkan sampai tidak bisa untuk dirombak oleh kekuatan dari hukum asal. 竟然也是108座。 怎么会这么巧？难不成每一座黄海都和皇子有？甚至
Ya sekarang Lo Feng memiliki ide yang dimana ia akan membentuk teknik sejati kembali yang akan ia gunakan untuk menghancurkan dunia internalnya. Dan setelahnya Lo Feng pun menghabiskan waktu sampai 20.000 tahun untuk membentuk 3 teknik sejati barunya dari serangan diagram bintangnya Lo Feng, yang pada saat ini penguasa kota Primal juga kebingungan kepada Lo Feng. Kenapa ia tidak menerobos ranah Undying, padahal dengan kekuatannya sekarang penguasa kota Primal tahu Lo Feng akan bisa untuk menerobos Undying, tetapi Lo Feng menjawab bahwasanya ia masih belum kuat. Dan juga penguasa kota Primal dibuat sangat kaget karena Lo Feng sekarang telah membuat 3 teknik sejati baru lagi, yang bahkan 1 teknik sejati saja merupakan hal yang langka. Kini Lo Feng sekarang malah membuat 3 teknik sejati barunya. Tetapi untuk langkah ketiga Lo Feng masih belum menyempurnakannya, tetapi Lo Feng langsung mencoba untuk menggunakan 3 teknik tersebut untuk mencoba merombak ulang dari dunia internalnya, yaitu menghancurkan belenggu agar bisa mencapai ranah Undying. Tetapi ternyata percobaan Lo Feng masih mengalami kegagalan, yang dimana belenggu itu masih belum bisa pecah, yang artinya negara Dewa Lo Feng masih belum bisa untuk dibentuk. Setelahnya 30.000 tahun telah berlalu dan kini Lo Feng menjadi bahan gosip oleh para pewaris lainnya karena kehadiran Lo Feng yang tidak pernah muncul kembali setelah 30.000 tahun ini membuat mereka merasa penasaran apa yang terjadi kepada Lo Feng. Karena sekarang Lo Feng seolah-olah telah menghilang dari alam semesta, kini ia menyadari sesuatu hal yang belum pernah ia lakukan dalam hidupnya, yaitu mengamati alam semesta. Lo Feng selama ini hanya bertarung yang hidupnya penuh akan pertempuran. Alam semesta selalu ia lewati tetapi tidak pernah ia amati. Dan kini pun Lo Feng mencoba untuk menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu melakukan pengamatan kepada alam semesta. Dan setelahnya pun Lo Feng menggunakan tubuh dari klon motionnya meninggalkan wilayah manusia. 等异族耳目再次找。众之主都可能被困于此。 Dan singkat cerita, di perjalanan tersebut Lo Feng melihat banyak kejadian di alam semesta yang selalu ia lewatkan, seperti sebuah planet yang seluruhnya terbuat dari platinum, 108 bintang yang saling terhubung secara misterius, tidur di atas bintang neutron, menyelidiki lubang hitam yang hampir membuat Lo Feng tewas, dan juga menjelajahi ras-ras yang berbeda dengan klan Mosha menyamar menjadi ras tersebut dan berbaur dengan anggota ras lainnya untuk melihat bagaimana cara kehidupan lain bekerja. Yang singkatnya, karena pengamatan ini memberikan pengalaman besar bagi hidup Lo Feng dan juga dapat mengevolusikan tekadnya secara alami. Dan hal ini juga membuat pandangan baru dari Lo Feng, yang dimana ia kira awalnya dulu pertarungan adalah cara untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat, tetapi di sini Lo Feng baru menyadari bahwasanya melakukan pengamatan ke alam semesta juga memberikan perubahan besar bagi dirinya, terutama pada jiwanya Lo Feng. Di perjalanan tersebut juga Lo Feng mengunjungi sebuah planet yang disebut sebagai planet ras penjara, yang planet ras penjara ini merupakan planet yang ekstrim dan juga memiliki kepemerintahan yang sangat kejam, yang dimana di dalam planet ini adanya 10 ras yang berbeda, dan setiap ras ini disuruh untuk melakukan pembantaian sesama lain karena untuk bisa menseleksi mana ras yang terkuat. Dan di sana adanya seorang penguasa bernama Yotua, yang di dalam sana juga Lo Feng melihat adanya ras lain bernama ras Taike, yang ras Taike diserbu oleh penguasa Yotua untuk bisa memusnahkan total ras Taike. Dan karena pembantaian ini banyak dari ras Taike yang telah berguguran, dan di sana pandangan Lo Feng teralihkan dengan satu orang dari ras Taike yang bernama Pana, yang Lo Feng melihat pejuang Pana ini mirip sekali dengan dirinya dan juga para pahlawan planet bumi yang telah berkorban untuk menghadapi tanduk emas, yaitu kejadian sebelum tanduk emas ditaklukkan. Kenapa Lo Feng menganggap Pana mirip dengan mereka? Karena Pana ini memiliki sikap kepahlawanan yang sangat tinggi, yang mau untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan puluhan ribu nyawa dari rasnya. Yang karena Pana merupakan pejuang terkuat dari ras Taike, membuat ia memiliki harga yang sangat tinggi untuk bisa menggantikan dari para anggota rasnya yang sedang diburu. Lo Feng yang awalnya hanya bertujuan untuk mengawasi saja situasi ini, kini Lo Feng berubah ingin menolong Pana, karena Lo Feng pernah berada di posisinya Pana, berani untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan rasnya. Jadinya pun di sini Lo Feng membantu Pana, yang dimana Lo Feng mengeluarkan tekniknya dengan adanya sebuah hujan kematian yang sangat deras menyerang
para anggota pasukan dari penguasa Yotua yang sampai pada akhirnya membuat seluruh pasukan dari Yotua termasuk dari Yotua sendiri lenyap tanpa jejak. Hal ini membuat Pana terselamatkan dengan para anggota ras lainnya, dan di sana Pana melihat adanya sosok yang telah menyelamatkan dirinya yaitu Lo Feng, dan di sana Pana dibuat sangat terkejut karena ia tahu sosok yang telah menyelamatkan dirinya hanya berada di ranah penguasa sektor, tetapi ia mampu untuk menghabisi Andi Ying dengan sangat mudah. Setelah membantu Pana, Lo Feng pun langsung pergi dari sana. Dan singkat cerita, penjelajahan Lo Feng ini telah berlangsung selama 50.000 tahun, dan kini Lo Feng merasakan bahwasanya ia telah selesai pada penjelajahan ini dan siap untuk mencoba kembali menerobos ranah Andi Ying ini, karena Lo Feng sekarang telah menyelesaikan langkah ketiganya dari teknik diagram bintang, dan juga jiwanya sekarang telah disempurnakan oleh petualangan ini. 多亏你用拖延战术把空间之谋杀分身的力量并借助之力。 Setelahnya Lo Feng kembali di wilayah manusia, yang di wilayah manusia pun Lo Feng menjadi pusat perhatian dari banyak orang karena mereka merasakan kalau Lo Feng masih belum berada di ranah Andi Ying, membuat kebanyakan dari orang-orang merasa kebingungan sebenarnya apa yang sedang Lo Feng alami. Tetapi untuk penguasa kota Primal yang juga mengawasi Lo Feng secara diam-diam, ia justru melihat adanya sebuah perubahan besar dari Lo Feng, yang dimana Lo Feng sekarang lebih tampak memancarkan aura mental yang sangat tenang, yang bahkan kondisi mental yang setenang ini hanya bisa diraih oleh ranah Universe Master tingkatan menengah. Hal ini membuat penguasa kota Primal semakin kagum kepada Lo Feng. Dan setelahnya Lo Feng pun mencoba kembali terobosan Andi Ying-nya, dengan di sini Lo Feng akan menghadapi kembali inti dari dunia internalnya untuk bisa merombak dunia internalnya menjadi negara dewa. Lo Feng pun kembali mencoba untuk merombak inti dunia internalnya yang tak disangka sekarang mengalami sebuah perubahan besar. Yang sebelumnya inti dunia internalnya Lo Feng tidak bisa untuk digoyahkan, kini inti dari dunia internal tersebut akhirnya telah goyah dan juga hancur total. Yang setelah inti dunia hancur, Lo Feng terhubung langsung dengan lautan hukum asal yang mengandung esensi dari hukum emas. Jadi di sini walaupun inti dunia internalnya Lo Feng hancur, ini bukan sebuah tanda kematian, melainkan pertanda untuk perombakan untuk berubah menjadi negara dewa. Yang peningkatan Lo Feng dari hukum asal emas meningkat dengan sangat pesat dan juga melimpah, yang bahkan energinya melebihi dari ranah Universe Venerable biasa. 有不朽啊，竟然变得这么凄惨！破之故，今之本源法则，可惜当年 Hal ini bisa terjadi karena faktor dari dunia internalnya Lo Feng yang sudah sangat kuat. Jadinya energi yang diterima oleh Lo Feng dari hukum asal emas sangat melimpah daripada ranah Andi Ying biasa, bahkan ranah Universe Venerable biasa, yang secara tidak langsung menandakan bahwasanya Lo Feng sekarang langsung masuk ke Andi Ying Kaisar tak terkalahkan, yaitu tingkat teratas dari ranah Andi Ying. Penguasa kota Primal yang melihat lonjakan energi emas yang masuk ke dalam tempatnya Lo Feng, ia menyadari bahwasanya Lo Feng sekarang telah menerobos Andi Ying yang sangat tidak wajar daripada Andi Ying biasa, yang bahkan tingkatan keabadinya Lo Feng diakui fondasinya telah melampaui Universe Venerable biasa. Pemandangan ini membuat penguasa kota Primal terdiam sangat lama menyaksikan terobosan Lo Feng, karena terobosan ini belum pernah ada manusia yang bisa mencapainya. Dan setelah Lo Feng menyelesaikan terobosannya, tubuh Lo Feng pun akhirnya semuanya telah berada di ranah Andi Ying. Lo Feng merasakan perubahan besar pada tubuhnya karena Lo Feng merasakan adanya energi divine yang sangat besar, yaitu energi Andi Ying seperti para ranah Andi Ying biasanya. Dan sekarang untuk pertama kalinya Lo Feng merasakannya di dunia nyata. Setelahnya Lo Feng mengunjungi penguasa kota Primal, dan penguasa kota Primal bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng telah berada di ranah Andi Ying. Lo Feng menjawab iya, dan setelahnya penguasa kota Primal kembali bertanya apakah Lo Feng bisa untuk mengalahkan Zhu Chong. Tetapi perlu diingat di Donghua sendiri karakter Zhu Chong tidak ada cuy, yang jadi kemungkinan besar Zhu Chong ini akan digantikan oleh karakter lain yaitu Fen Qinhuang. Tetapi intinya jawaban Lo Feng nantinya ia akan bisa untuk mengalahkan Zhu Chong ataupun Fen Qinhuang. Dan penguasa kota Primal menyarankan kepada Lo Feng untuk membentuk negara dewanya di lokasi Interlayers ruang tak terukur. Lo Feng menerima saran tersebut. Setelahnya Lo Feng berpisah dengan penguasa kota Primal, tetapi sebelum Lo Feng membangun negara dewanya, Lo Feng ingin dulu mengetes kekuatannya, yaitu dengan Lo Feng ingin mencoba apakah ia bisa untuk mengendalikan menara bintang. Yang singkatnya dalam percobaan tersebut Lo Feng bisa untuk menggerakkan menara bintang, tetapi hanya sedikit saja dengan pembakaran energi divine yang sangat melimpah. 尝试攻了，紧急空间怎么
Yang hal ini membuat Lo Feng kembali sadar bahwasanya memang benar nunggu dirinya mencapai ranah Universe Venerable baru bisa ia mengendalikan menara bintang ini lebih baik seperti perkataan dari Zhou Shanke. Tetapi Lo Feng juga meningkatkan harta dari bintang tersegelnya dengan Lo Feng sekarang sampai menyimpan 10.000 bintang tersegel. Dan setelahnya Lo Feng menuju ke lokasi dari Interlayers doang, yaitu untuk membentuk negara dewanya, yang singkatnya setelah Lo Feng sampai di lokasi tersebut, Lo Feng memasuki celah dimensi dari Interlayers, yang singkatnya Lo Feng menemukan adanya fragmen yang cocok dengan dunia internalnya, dan Lo Feng pun menyatukan fragmen luar angkasa itu dengan dunia internalnya, yang setelahnya pun dunia internalnya Lo Feng akhirnya telah berubah menjadi negara dewa. Yang perbedaan antara dunia internal dan juga negara dewa, dunia internal berada di dalam tubuhnya Lo Feng, tetapi untuk negara dewa sekarang ia telah memiliki bentuk dunia dari dunia nyata. Dan karena negara dewa juga bisa dibilang sebagai nyawanya Lo Feng, jika negara dewa hancur maka Lo Feng juga bisa ikut mati. Jadinya Lo Feng pun melindungi negara dewanya dengan meninggalkan tubuh Osharemoth di negara dewanya, dan Lo Feng hanya melanjutkan petualangannya menggunakan 3 tubuh biasanya, yaitu tanduk emas, manusia, dan juga Mosha. Dan jika ketiga tubuh ini hancur, tubuh Osharemoth akan bisa untuk membentuk kembali ketiga tubuhnya Lo Feng, yang artinya selama negara dewanya Lo Feng masih hidup maka Lo Feng akan benar-benar menjadi abadi. Jadi pondasi utama Lo Feng pada saat ini adalah negara dewa dan juga Osharemoth sebagai penjaga dari negara dewa dan juga pensuplai dari energi divine ataupun energi undying. Setelahnya Lo Feng kembali ke tempat dari penguasa kota Primal, yang di sana penguasa kota Primal langsung memberikan hadiah kepada Lo Feng atas penerobosan Lo Feng ke ranah undying, yang sekarang Lo Feng diperbolehkan untuk memiliki istana pada Pulau Guntur, yaitu rumah dari penguasa kota Primal. Yang di Pulau Guntur sendiri adanya 3 lokasi pembagian istana. Pertama adalah bawah yang merupakan ranah undying, dan yang kedua adalah tengah merupakan ranah Universe Venerable, dan sedangkan yang di atas ataupun puncak adalah Universe Master. Tetapi karena di sini penguasa kota Primal mengakui ranah undyingnya Lo Feng bukan ranah undying biasa tetapi sudah setara dengan Universe Venerable, penguasa kota Primal pun memperbolehkan kepada Lo Feng untuk mengambil lokasi istananya di tengah gunung. Tetapi penguasa kota Primal juga menyarankan kepada Lo Feng agar tidak adanya rasa terkucilkan oleh para ranah Universe Venerable yang tinggal di tengah gunung. Lo Feng harus menunjukkan kekuatannya bahwasanya ia memang sudah setara dengan ranah Universe Venerable. Lo Feng menerima hal tersebut. Singkat cerita, setelah Lo Feng berada di lokasi dari tengah gunung, di sana Lo Feng bertemu dengan Universe Venerable yang tinggal di sana bernama Nine Blade Venerable. Nine Blade Venerable yang mengetahui bahwasanya Lo Feng diperbolehkan untuk tinggal di pertengahan gunung membuat ia merasa tidak suka karena ia sendiri sudah melakukan perjuangan yang berat untuk bisa sampai di lokasi ini, tetapi Lo Feng yang masih undying masa boleh langsung tinggal sejajar dengan dirinya. Tetapi karena Lo Feng merupakan murid dari penguasa kota Primal, ia tidak berani untuk memprovokasi Lo Feng, jadinya ia mencueki Lo Feng dan langsung pergi meninggalkan Lo Feng. Lo Feng seketika sadar bahwasanya ia memang harus menunjukkan kekuatannya agar dirinya tidak dikucilkan oleh ranah Universe Venerable yang tinggal di tengah gunung. Setelahnya para ranah Universe Venerable mereka semua mulai membicarakan mengenai Lo Feng dan juga aturan dari ras manusia, karena Lo Feng sekarang secara terang-terangan telah melanggar aturan ras manusia yang dimana ia membangun istana di tengah pegunungan pada Pulau Guntur. Seharusnya Lo Feng membangun istananya di bawah kaki gunung bersama dengan para undying lainnya. Mereka merasa sangat kecewa dengan aturan manusia yang memberikan pilih kasih kepada Lo Feng. Selama Lo Feng belum menunjukkan kekuatannya, maka mereka tidak akan pernah menerima Lo Feng tinggal di tengah pergunungan bersama dengan para Universe Venerable lainnya. Yang di tengah pertemuan itu juga adanya masa Truyan yang mendatangi mereka, dan di sana pun para Venerable lainnya berbicara kepada Truyan dengan meminta kepada Truyan memberikan penjelasan kepada Lo Feng, karena jika tidak maka Lo Feng akan dimusuhi oleh para Universe Venerable lainnya. Master Truyan sendiri memahami hal tersebut. Ia juga berada di pihak yang merasa tidak suka karena ia sendiri telah berjuang sangat keras untuk mencapai ranah Universe Venerable dan mendapatkan kehormatan untuk tinggal di tengah gunung, tetapi Lo Feng yang masih abadi tiba-tiba saja diperbolehkan untuk tinggal di tengah gunung. Hal ini juga memberikan rasa tidak kepuasan. 只有在资格战士，这小家伙身陷险境。
Master Truyan langsung memberikan penjelasan kepada Lo Feng, yang singkatnya penjelasan itu membuat Lo Feng bisa memahami kenapa para Venerable lainnya membenci dirinya. Lo Feng juga yang sudah melihat bagaimana perjuangan dari gurunya untuk bisa mencapai ranah Universe Venerable memang sangat sulit dan menempuh jalannya sangat keras. Tetapi dirinya yang baru naik ranah ke Undying, dirinya malah mendapatkan kemudahan untuk tinggal setara dengan mereka semua. Lo Feng mengakui jika dirinya merupakan para Universe Venerable lainnya, melihat dirinya bisa mendapatkan kelayakan ini juga akan membuat dirinya marah. Tetapi Lo Feng di sini ia tidak bertekad untuk menyalahkan dirinya, tetapi Lo Feng bertekad untuk membuktikan kalau dirinya memang layak, yaitu dengan melakukan pertarungan melawan Universe Venerable. Master Truyan menjadi sangat kaget dengan hal tersebut. Ia mengakui kalau perbedaan ranah Undying dan juga Universe Venerable sangatlah berbeda. Yang sebagai contoh, walaupun Fei Zhiwang merupakan makhluk istimewa yang bisa sebanding dengan ranah Universe Venerable, yang tetapi jika bertarung dengan ranah Universe Venerable sejati seperti Master Truyan, Fei Zhiwang hampir dibuat tewas seperti kejadian sebelumnya Master Truyan yang menghadapi Fei Zhiwang. Tetapi Lo Feng dengan tenang menjawab, jika kau tidak percaya maka lihat saja nanti. Dan singkat cerita, di tempat pewaris Lo Feng berhadapan melawan Fei Zhiwang, yang di sana Fei Zhiwang yang sudah lama tidak melihat Lo Feng bahkan sampai 80.000 tahun, kini ia merasa sangat senang melihat Lo Feng yang telah berada di ranah Undying. Jadinya di sini Fei Zhiwang ingin melakukan tantangan pertarungan kepada Lo Feng, yaitu Undying melawan Undying. Lo Feng merespon tantangan tersebut, dan sedangkan untuk Master Truyan ia memperbolehkan kepada mereka berdua untuk menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Tetapi untuk pembahasan konten spoiler kita sampai di sini dulu cuy. Untuk pembahasan dari terobosan Undying ini memang sangat panjang cuy, karena terobosannya yang memang sangat kompleks. Tetapi untuk di versi Donghuanya besok kemungkinan besar bakalan banyak yang dipotong, jadi kalian yang menonton konten spoiler ini juga tidak ada ruginya agar kalian bisa memahami bagaimana kompleksnya terobosan ranah Undying yang Lo Feng lalui pada versi novelnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这金之本源法则迟早它是会分裂崩塌的。已经笼罩整个千宝河。尊者规格的待遇，盟主给你的，可是混沌城他怎么到山妖来了？是斗皇王，成就不朽。